Iya pemirsa, kalau kita membicarakan susu kacang atau yang biasa kita sebut dengan susu kedelai ya, dibandingkan dengan susu sapi tampaknya nggak ada habisnya. Karena ternyata dua-duanya ini memang punya manfaat yang berbeda, meskipun mirip nih bentuknya, teksturnya. Kalau Donita bisa bedain nggak nih, susu kacang yang mana, susu sapi yang mana? Mungkin kalau lihat kayak gini sama banget ya Sama gitu. banget ya, kok disamain nih, dua-duanya sama-sama putih, teksturnya juga mirip ya. Cuma kalau misalnya kita bilang yang susu kedelai, sebenarnya dia bukan susu ya dokter Yan ya? Iya, teksturnya ya. Mungkin karena teksturnya hampir mirip dengan susu sapi sehingga dianggap ini dalam kategori susu. Dan di sini ya kita ingin mengangkat mengenai banyak sekali pertanyaan di media sosial itu mengenai sebenarnya yang bagus susu sapi atau susu kedelai. Itu dia. Makanya kita ingin membahas beberapa kandungan gizi yang terdapat di susu sapi dan susu kedelai. Tadi dari tekstur, kemudian apa lagi nih dokter ya? Warnanya, mungkin kalau susu sapi biasanya lebih putih ya warnanya ya dibandingkan dengan susu kedelai. Karena kalau kedelai ini kalau bisa kita lihat nih agak butek ya warnanya. Lebih agak kuning coklat lebih gitu ya. kecoklatan. Karena biasanya juga kalau yang terbuat dari gandum atau kacang-kacangan juga warnanya jadi seperti ini Ya ya. almond juga gitu ya. Betul, jadi nggak terlalu putih gitu. Iya, dan yang pasti sih sekarang konsumen lebih mudah untuk mendapatkan susu sapi dan susu kedelai tanpa harus yang asli banget ya. Yang penting adalah di mana mereka akhirnya menanyakan sebenarnya kandungan gizi mana sih yang lebih bagus, lebih sehat? Sebenarnya dua-duanya sehat. Ya, dua-duanya itu harus saling mengisi. Kemudian walaupun seseorang sedang mengkonsumsi susu sapi atau sedang mengkonsumsi susu kedelai, ini tetap harus dilengkapi dengan kebutuhan gizi lainnya dari sayur, dari buah, dari ikan, dari daging, dari nasi. Tapi secara ringkasnya adalah memang susu sapi ini ada kandungan laktosa. Tidak sedikit orang-orang yang alergi terhadap laktosa. ya. Sehingga jatuhlah pilihan ke susu kedelai agar tidak ada toleransi laktosa. Toleransi pada laktosa itu biasa bisa diare, alergi, gatal-gatal, asma juga bisa, mual. Tapi tanpa mengurangi kebutuhan gizinya bisa beralih ke susu kedelai. Jadi itu sebenarnya kandungan gizinya sama? Hampir sama, hampir mirip kayak kandungan protein ya. Kalau kedelai yang belum difortifikasi dalam arti adalah murni dibandingkan dengan susu sapi itu proteinnya cuma beda 1 sampai 2 poin. 4,5 gram protein terdapat di dalam susu kedelai, itu kalau susu sapi sekitar 5 sampai 6 gram. Lebih besar ya? Lebih besar ya, tapi lemak jenuhnya memang lebih tinggi susu sapi. Betul. Dan di dalam susu kedelai ini juga banyak antioksidannya. Kayak di sana ada isoflavon ya atau fitoestrogen. Itu sebagai antioksidan yang kuat supaya kita tuh tubuhnya bisa melawan radikal bebas. Dan itu bisa kita temukan di kacang kedelai. Gitu. Cuman kan katanya yang aku dengar sebenarnya kayak kacang-kacangan atau kedelai itu kurang bagus buat perempuan, benar nggak sih? Enggak ya? Karena memang dia bisa mempengaruhi faktor estrogen di dalam tubuh. Kayak misalnya tadi kan ada fitoestrogen, yaitu suatu senyawa yang mirip sebenarnya dengan estrogen yang ada dalam tubuh wanita. Jadi kalau memang Anda punya resiko terhadap kanker, nah perlu berhati-hati jika terlalu banyak mengkonsumsi, maka tidak disarankan. Susu yang berasal dari kacang-kacangan seperti kedelai ini ya. Dan yang pasti kedelai ini mengandung lemak jenuh yang lebih rendah dibanding susu sapi ya. Lemak tidak jenuh atau lemak sehatnya itu lebih tinggi dibanding susu sapi. Jadi kembali lagi susu sapi atau susu kedelai yang lebih baik dan lebih sehat kembali ke individu masing-masing. Kalau ada intoleransi atau tidak bisa mentoleransi laktosa pada susu sapi, pilihnya susu kedelai. Ya. Kemudian susu kedelai apa susu sapi? Ya. Iya, Kantong sendiri ya. Iya, begitu juga dengan rasanya loh. Ada yang lebih suka rasa susu sapi, ada yang lebih suka rasa susu kedelai. Benar sekali. Wah, udah 1 jam nih ya Dokter Rasa Indonesia menemani Anda. Semoga weekend Anda menyenangkan ya pemirsa. Salam buat keluarga tercinta dan tentunya terima kasih yang sangat luar biasa buat Donita. Terima kasih ya Donita. Masih nyusui kan? Masih Ini dong. pulang cepat mau nyusui ya. Ya betul. Menyusui bukan mau nyusu ya. Menyusui. Beda ya. Mau nyusu itu anak, Ya. menyusui ibunya. Iya, Ya, oke, tepuk tangan yang bahagia sekali buat penonton di studio. Iya, banyak sekali orang menghabiskan kesehatan mereka untuk mendapatkan kekayaan. Tapi kekayaan itu kembali mereka habiskan untuk mendapatkan kembali kesehatan mereka. Saya Dr. Rian Tamrin. Dan saya Dr. Reza Brata Asmoro. Saya Donita. Kami pamit, temukan selalu sehat sesungguhnya di mana lagi kalau bukan di Dokter Ros Indonesia.